Piramida proteksi pelindung piramida keuangan. Pada dasarnya setiap orang ingin bertumbuh secara keuangan. Setiap orang pastinya ingin memiliki kehidupan yang semakin hari semakin baik. Tetapi kehidupan yang lebih baik harus didukung pula oleh keuangan yang baik juga. Oleh karena itu, setiap orang harus bertumbuh secara keuangan. Untuk memudahkan pemahaman, saya menggambarkannya dalam bentuk piramida. Ini adalah piramida keuangan. Mengapa bentuknya piramida? Karena banyak orang yang ingin bertumbuh, tetapi tidak semua orang mau mengusahakannya. Sehingga akan banyak atau besar yang di bawah, tetapi sedikit atau kecil yang di atas. Pondasi dari keuangan setiap orang adalah cash flow. Cash flow adalah perbandingan aliran uang masuk dan uang keluar. Untuk bertumbuh secara finansial, dasar yang pertama adalah pemasukan rutin harus diusahakan lebih besar dari pengeluaran rutin. Gaji harus lebih besar dari biaya bulanan. Untuk orang usaha, keuntungan harus lebih besar daripada biaya operasional. Bila belum terjadi demikian, maka haruslah dicari atau diusahakan sumber pemasukan yang lain agar arus uang masuk lebih besar daripada arus uang keluar. Oleh karena itu, sangat penting sekali bagi setiap orang untuk memiliki kemantapan cash flow. Setelah kemantapan cash flow, seseorang harus masuk ke level kemantapan income. Pada tahapan ini, setiap orang harus berusaha agar income-nya bukan hanya bertumbuh, tetapi harus benar-benar aman dari segala macam resiko dan gangguan yang bisa membuat income-nya berhenti sesaat atau bahkan mungkin berhenti selamanya. Jadi pada tahapan ini harus dipastikan adanya kemantapan income, apapun resiko yang mungkin terjadi. Setelah kemantapan income, seseorang akan memasuki level kemantapan aset. Akumulasi income yang ada bisa didiversifikasikan menjadi bermacam-macam aset seperti deposito, rumah, ruko, tanah, apartemen, emas, reksadana, saham, dan lain-lain. Apa tujuannya di level ini? Biasanya beragam. Mungkin ada yang membeli aset rumah kontrakan yang tujuannya untuk mendapatkan uang sewa, atau membeli tanah untuk disimpan dengan harapan harganya naik di masa depan, atau menyimpan dalam bentuk deposito untuk berjaga-jaga kalau diperlukan mendadak. Jadi, level kemantapan aset sebenarnya merupakan usaha untuk mengumpulkan beragam aset sampai menjadi banyak aset. Nah, itu tadi adalah piramida keuangan. Ada sebuah istilah yang mungkin sering didengar, yaitu manusia bisa berencana, tetapi terkadang rencana tidak berjalan sesuai harapan. Sebuah rencana pengembangan piramida keuangan bisa tidak berkembang atau bahkan roboh bila mengalami resiko besar seperti masuk rumah sakit yang membutuhkan biaya besar, mengalami sakit kritis, atau meninggal di waktu yang tidak tepat. Sakit kritis adalah salah satu contoh resiko besar yang mungkin bisa menghilangkan penghasilan, sehingga bisa membuat cash flow terganggu, bahkan mungkin diperlukan pencairan aset-aset satu persatu untuk memenuhi biaya yang sangat besar karena resiko besar yang terjadi. Untuk memastikan perkembangan piramida keuangan berjalan dengan baik atau tahan terhadap serangan atau resiko besar, maka diperlukan lapisan pelindung yang dinamakan piramida proteksi. Piramida proteksi ini akan menjadi pelindung rencana pengembangan keuangan dari resiko-resiko besar seperti sakit kritis, kanker, jantung, stroke, gagal ginjal, atau bahkan sampai meninggal dunia yang tidak diketahui kapan waktu datangnya. Jadi, piramida proteksi adalah pelindung yang wajib dibutuhkan oleh piramida keuangan. Nantikan video berikutnya yang akan menyajikan unsur-unsur yang dibutuhkan untuk membentuk piramida proteksi yang kuat, sehingga bisa melindungi secara total
piramida keuangan.